Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Fajarul Saputra. Masih dalam pelajaran AIJ ya, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kali ini kita sudah masuk di KD 9 atau KD terakhir ya dari modul AIJ ini. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, yaitu di KD 9 kita terakhir itu tentang menganalisis permasalahan firewall. Indikatornya adalah siswa mampu menganalisis konfigurasi ulang jaringan firewall. Siswa mampu mengetahui troubleshooting jaringan firewall routing berdasarkan konfigurasi ulang firewall. Lalu siswa mampu menangani konfigurasi ulang firewall. Di mana tujuannya adalah siswa dapat menganalisis konfigurasi ulang jaringan firewall. Lalu siswa dapat mengetahui troubleshooting jaringan firewall routing berdasarkan konfigurasi ulang firewall. Dan siswa dapat menangani konfigurasi ulang firewall. Adapun alat dan bahan adalah modul dan juga laptop. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Ya, firewall. Kata firewall mengandung kata kunci wall yang berarti dinding. Fungsi dinding adalah melindungi segala sesuatu di dalam dinding tersebut. Nah, firewall pun berfungsi sama, yaitu melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan Anda. Jadi, firewall ini melindungi jaringan dan sekaligus melindungi komputer dari jaringan tersebut, ya, dari dalam jaringan tersebut. Akses yang dimaksud adalah akses remote dari komputer lain, seperti kita mengetahui sistem operasi seperti Windows dan Unix memiliki kemampuan jaringan, yaitu menghubungkan dua atau lebih komputer untuk saling berkomunikasi dan menggunakan sumber daya jaringan seperti printer, scanner, dan alat-alat lain termasuk koneksi internet. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme atau aturan yang untuk membatasi akses sebuah komputer ke komputer lain dan sumber daya jaringan lainnya. Untuk itu, perlu diinstal firewall dalam jaringan tersebut. Cara yang paling banyak digunakan adalah menginstal perangkat lunak atau software firewall seperti Seagate Firewall, McAfee, Bitdefender, atau Zone Alarm. Biasanya antivirus memiliki fasilitas ini. Cara lain adalah menggunakan perangkat keras atau alat yang berfungsi sebagai firewall. Tentunya alat ini memiliki kelebihan dan kemampuan yang lebih dalam membatasi akses ke jaringan dibanding berupa perangkat lunak. Namun harganya lebih mahal jika dibanding dengan Seagate Firewall yang bisa di-download secara gratis. Lalu fungsi firewall sendiri, keberadaan firewall sangat penting di dalam jaringan Anda. Terlebih jika di dalam jaringan komputer Anda tersimpan data-data perusahaan atau data pribadi yang bersifat rahasia. Tentunya Anda tidak menginginkan orang lain bisa mengakses data ini dengan memanfaatkan celah pada jaringan komputer Anda. Firewall bisa memblok koneksi dari jaringan atau IP tertentu. Selain itu, mekanisme filter juga memudahkan kita untuk men-setting firewall sehingga lebih fleksibel dalam pengaksesannya. Secara visual, user akan diberikan notifikasi jika terjadi akses dari luar atau akses dari dalam ke luar. Kita bisa menentukan apakah kita mengizinkan akses ini. Jika kita memiliki kontrol seperti ini, maka kita akan dapat mengetahui keluar masuknya data dan dari menuju komputer kita. Kita bisa menganggap seperti memiliki satpam yang selalu mengecek orang yang masuk dan keluar rumah kita. Jika tidak berkepentingan, maka kita bisa melarangnya untuk masuk. Lalu, apa saja sih permasalahan yang ada di dalam firewall? Yang pertama adalah kita harus memahami dulu permasalahan firewall. Cara menganalisis permasalahan firewall adalah dengan mendeteksi letak permasalahan firewall pada jaringan, yaitu dengan menguji titik-titik berkas ataupun aplikasi yang telah diatur sebelumnya terkait pemberian atau penolakan izin akses dengan firewall. Jika terjadi akses di luar izin yang telah ditetapkan, maka dapat dipastikan telah terjadi permasalahan firewall pada jaringan. Lalu yang kedua, menerapkan permasalahan firewall. Pada pengujian PC, router sebagai firewall, fitur keamanan firewall yang digunakan yaitu IP tables, di mana firewall tables sudah terkonfigurasi dan fitur paket-paket apa saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam jaringan atau web server, di mana yang tidak bisa, atau rules dan policy ya. Paket yang tidak sesuai dengan rules dan policy yang ditetapkan akan di-log dan data log tersebut akan dianalisis. Lalu memperbaiki konfigurasi firewall. Yang pertama, menguji konfigurasi firewall. Tindakan yang dilakukan setelah konfigurasi firewall selesai dapat dilakukan. Tindakan yaitu pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan,
Pengujian konektivitas jaringan dengan tindakan-tindakan tersebut di atas diharapkan perbaikan konektivitas dapat teruji dan handal sehingga tidak mengganggu jaringan yang ada. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah konektivitas yang telah dilakukan berhasil dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan. Pemeriksaan ulang konektivitas jaringan merupakan tindakan pengecekan ulang kembali pada proses paling awal, yakni memeriksa pemasangan kartu jaringan atau LAN card apakah telah terpasang dengan baik atau tidak, memeriksa pemasangan konektor kabel pada switch atau hub atau konektor lain tidak mengalami short atau open, pemasangan konektor tidak longgar. Pemasangan konektor tidak longgar, setting dan konfigurasi kartu jaringan secara software telah benar sesuai dengan ketentuan jaringan sebelumnya, baik dari instalasi driver kartu jaringan, konfigurasi IP address, subnet mask, dan workgroup yang digunakan. Apabila semua telah terpasang dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya adalah pengujian konektivitas jaringan. Oke, pengujian konektivitas jaringan atau pengetesan jaringan dilakukan untuk mengetahui apakah komputer yang kita konektivitaskan telah berhasil masuk ke dalam sistem jaringan yang dituju. Dalam menu network tersebut, kita gunakan find komputer di mana kita akan melakukan pencarian berdasarkan nama komputer yang ada di dalam jaringan. Saat penentuan identification, pada saat penentuan workgroup, pada dialog find komputer, kita mencari berdasarkan nama komputer yang dicari. Hasil pencarian akan ditampilkan berupa daftar komputer yang telah sesuai dengan nama yang kita masukkan. Cara pengujian hasil koneksi jaringan dapat pula dilakukan dengan cara double klik pada icon network neighborhood. Akan didapatkan daftar nama komputer yang telah masuk dalam jaringan sampai saat pengaksesan tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah komputer tersebut telah terhubung dengan jaringan adalah dengan masuk ke Windows Explorer. Di sana akan memberikan informasi secara lengkap. Oke, pengujian dapat pula dilakukan dengan menggunakan MS-DOS ya, untuk melihat konfigurasi pada TCP/IP. Pada Windows MS-DOS ketikkan C.2 lebih besar ipconfig/all ya, memberikan konfigurasi hanya pengelamatan TCP/IP pada komputer tersebut saja. Dari gambar tersebut bahwa komputer tersebut memiliki IP 10.1.1.7 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat juga dilaksanakan dengan mengetikkan pada MS-DOS ipconfig all tanda kayak hampir garis ya, garis lurus more. Maka hasilnya akan seperti ini ya, hostname, ada deskripsi kartu jaringan, ada physical adapter, ada IP address, dan subnet masknya. Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik, maka dilakukan utilitas ping. Utilitas ping digunakan untuk mengetahui konektivitas yang terjadi dengan nomor IP address yang kita hubungi. Perintah ping untuk IP address 10.1.1.1 jika kita lihat ada respon reply from nomor IP address tersebut, berarti IP tersebut memberikan balasan atau perintah ping yang diberikan. Memperoleh informasi berapa kapasitas pengiriman dengan waktu beberapa lama, memberikan tanda bahwa perintah untuk menghubung ke IP address telah berjalan dengan baik. Apabila alamat yang dihubungi tidak aktif atau tidak ada, maka tampilan datanya akan request timeout ya, atau IP tidak dapat dikenal. Lalu yang ketiga, menyusun konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall ini merupakan simulasi dari Cisco Packet Tracer. Konfigurasi ini bertujuan agar satu PC tidak dapat mengakses ke server. Berikut merupakan langkah-langkah konfigurasi firewall di Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama perangkat yang diperlukan yaitu 3 buah PC, 1 buah server, 1 buah router, dan 1 buah switch. Oke, lalu dibuat gambar seperti ini ya. Kemudian membuat IP di server dengan konfigurasi seperti ini. Ya, di servernya konfigurasinya seperti ini disamakan. Lalu mengatur IP router yang menuju ke server. Nah, dari router yang ke arah server, masukkan perintah seperti ini ya di fast ethernet 0-nya. Jika sudah, kemudian atur IP untuk PC. Nah, ini di PC-nya ya. IP untuk PC-nya ya di ethernet fast ethernet 01 ini untuk PC-nya. Jika sudah mengatur untuk IP ke bawah, selanjutnya masukkan masing-masing IP ke PC. Nah, ini adalah IP untuk di PC. Nah, kita lihat di sini ada PC 0 ya. Ini adalah IP untuk PC 0.
Ini untuk PC 1, ini untuk PC 2. Langkah selanjutnya masuk ke CLI router. Lalu ketikkan konfigurasi seperti pada gambar. Nah, kita ketikkan gambar seperti ini ya, di CLI-nya. Jika sudah mengetikkan konfigurasi di atas, itu berarti sudah berhasil memblok satu PC. Ya. Jika sudah, silakan cek apakah sudah berjalan atau belum dengan mengetik komen berikut pada CLI router. Yang di CLI routernya coba ketikkan seperti ini ya. Jika ada tulisan deny host, berarti sudah berhasil diblok. Ya. Kemudian coba ping dari PC menuju server. Ya. Untuk yang pertama, coba dari ping PC yang ber-IP 192.100.10 ya, 192.100.10.110. IP yang tidak diblok maka akan langsung bisa terkoneksi ya. Selanjutnya coba ping dari PC ke blok yang tadi menuju server ya. Seperti ini tampilannya ya. Jika terjadi seperti gambar maka koneksi akan lost dan tidak bisa terbaca di server destination host unreachable ya. Oke, sampai di sini materi kita di KD9 dan juga di pelajaran IJ. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.